Ansor TV, media tarbiyah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwat sekalian yang Allah muliakan, dan pembahasan kita kali ini adalah tentang was-was syaitan terhadap manusia. Maksudnya adalah syaitan membisikkan dengan bisikan yang buruk, bisikan yang jahat kepada manusia. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan al-waswasa, yakni al-khatiru as-su yuhdithuhu syaitan fi qalbil insan fayughwihi bima yuriduhu. Ya. Jadi bisikan atau pemikiran yang buruk yang dibisikkan oleh manusia pada hati seseorang, sehingga dengannya ia sesatkan manusia sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya. Dan perlu kita ketahui bahwa syaitan, ya, bisa masuk kepada pemikiran manusia dan hati manusia dengan cara yang kita tidak tahu dan kita tidak rasa, ya. Kemudian waswas, ada waswas, ya, al-waswas yang Allah sebutkan dalam surat An-Nas, itu adalah syaitan, ya. Jadi syaitan itu dia bisa masuk, ya, ke dalam manusia, merasuki manusia lewat aliran darah, ya, lewat aliran darah. Dan ini adalah sesuatu yang dihabarkan oleh Rasul dan sesuatu yang wajib kita imani, ya. Di dalam surat An-Nas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, rajanya manusia, ya, yang diibadahi oleh manusia, dari keburukan waswas. Waswas di sini adalah syaitan. Syaitan yang tersembunyi, ya, yang pandai bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan dengan bisikan jahat pada dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Dari sini ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah menghabarkan bahwa setan itu, ya, bisa masuk pada hati manusia, maksudnya bisa menggoda dan membisiki manusia dengan bisikan yang jahat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Inna syaitana yajri min ibni Adam, atau minal insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu masuk, merasuki manusia dari aliran darah manusia. Ini hadis diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dikunjungi oleh Sofiyah bintu Huyai, salah satu dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yang berkunjung ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid. Kemudian kata Sofiyah bintu Huyai, ya, aku berbincang-bincang dengan beliau, dengan Rasul maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai, beliau bangkit dan pulang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit dan mengantarkan Sofiyah bintu Huyai, ya. Dan perlu kita ketahui bahwa ini merupakan kasih sayang, ya, dari Rasul kita SAW kepada istri beliau, dan ini merupakan contoh yang baik untuk para suami, ya.
di sini Rasulullah SAW mengantar Sofiyah bintu Huyai. Ketika mengantar di malam hari tersebut, maka lewatlah dua orang dari kalangan Ansor, dan kedua orang tersebut atau dua sahabat tersebut berjalan dengan cepat. Di hadis tersebut dikatakan asra'a, keduanya berjalan dengan cepat. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada dua sahabat tadi, ala rislikuma, perlahan-lahanlah kalian berdua. Kemudian keduanya berkata, subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah wahai Rasulullah. Dan Rasulullah SAW berkata bahwa innaha Sofiyah bintu Huyai. Kata Rasul, dia adalah Sofiyah bintu Huyai. Ya, innaha Sofiyah bintu Huyai. Ya, dua sahabat tadi berkata subhanallah ya Rasulullah. Ya. Dan Rasulullah SAW berkata bahwa inna syaitan, di antara sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu merasuki manusia, masuk pada manusia lewat aliran darahnya. Dan Rasul berkata, sesungguhnya aku khawatir an yakdhifa fi qulubikuma su'an aw syai'a. Aku khawatir, aku takut setan memasukkan dalam hati kalian berdua keburukan, ya, atau sesuatu. Dari sini kita mengetahui bahwa hadis ini merupakan hadis yang menunjukkan tentang perhatian Rasulullah SAW dan kasih sayang Rasul kepada umatnya, di mana Rasulullah SAW tidak mau kalau umatnya berada dalam kebinasaan, atau tidak mau hati dari umatnya itu rusak. Dan dari sini kita mengetahui bahwa kita wajib berhusnudzon kepada siapapun, ya. Dan ada faedah juga dalam hadis ini, kalau misalkan di antara kita melakukan sesuatu yang menimbulkan suudzon, maka hendaknya kita jelaskan kepada orang agar orang tersebut tidak suudzon kepada perbuatan yang mungkin disangka perbuatan itu perbuatan yang jelek, ya. Rasulullah SAW menjelaskan kepada dua sahabat tadi bahwa yang bersama beliau adalah Sofiyah bintu Huyai, ya. Dan tentunya dalam hadis ini juga kita mendapati pelajaran bahwa bersuudzon kepada Rasulullah SAW merupakan kekufuran. Ini merupakan kesepakatan dari ulama. Jadi dalam hadis tadi, ya, kita mendapatkan pelajaran dari Rasul kita SAW bahwa setan itu bisa masuk dan memasukkan was-was, membisikkan bisikan yang jelek pada hati manusia dengan cara yang sangat-sangat halus dan tidak diketahui, ya, mendorong untuk berbuat jelek, mendorong untuk berprasangka, bersuudzon, jadi prasangka yang jelek kepada orang lain. Nah, ini dari syaitan, ya. Nah, jadi kalau manusia lalai, ya, setan akan membisiki dengan bisikan yang jelek. Tapi kalau manusia itu ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, setan bersembunyi. Itulah syaitan, ya. Dan antum bisa baca surat An-Nas dan tafsirnya, ya. Dan syaitan dari sejak dulu dia punya aktivitas ini yang memberikan was-was, bisikan jelek kepada manusia, di antaranya kepada orang tua dan nenek moyang kita, yakni Nabi Adam alaihi assalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Thaha ayat 120-121. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla faakala minha. Ya, syaitan membisiki bisikan yang jelek kepada Adam. Syaitan berkata, ya Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau syajaratul khuld, ini pohon kekekalan, wa mulkin la yabla, wa mulkin la yabla, kerajaan yang tidak pernah hancur, tidak pernah usang. Fa'akala minha, maka Adam dan Hawa memakannya, padahal pohon tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam yakni diberikan kesenangan oleh Allah untuk tinggal di surga, boleh melakukan dan mengkonsumsi apa saja, ya, kecuali mengkonsumsi buah yang dilarang tersebut. Dan setan memberi was-was, dan ajib, luar biasa kita dapat pelajaran dari sini
setan datang dengan bentuk memberi nasihat. Dari sini kita menjumpai hal yang mendapatkan pelajaran, maksud saya ini orang-orang yang ingin menyesatkan kita nggak mungkin bilang saya datang kepada kalian untuk menyesatkan kalian, tidak. Ya, mereka yang ingin menyesatkan kita, menyesatkan saudara-saudara kita, ya, itu dengan cara pelan-pelan datang dengan bentuk pemberian nasihat yang baik, seakan-akan dia adalah orang yang bersama kita, mendukung kita, orang yang perhatian dan pengertian sama kita, ya. Tapi pada hakikatnya dia ingin menghancurkan dan membunuh kita dan ingin membinasakan kita, wal'iyadzubillah. Dan setan ingin membinasakan Adam dan memiliki dendam yang sangat besar, ya, kepada Nabi Adam dan keturunannya. Lihat, di sini setan datang dengan bentuk penasihat. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Luar biasa di sini, ya. Bisa juga lihat di surat Al-A'raf ayat ke-21 dan 20 dan 21. Ya. Jadi syaitan membinasakan manusia selangkah demi selangkah, tidak langsung, ya. Ini. Oleh karena itu Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 168, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Jangan dekati langkah-langkah syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Ya, sudah kita bahas di antara was-was yang diberikan yang dengannya setan membisiki hati manusia. Setan membisiki hati manusia dengan cara apa? Dengan membisiki kekufuran, kesyirikan, yakni, ya. Itu bisa kita pernah baca dalilnya surat Al-Hasyr ayat 16-17 dan hadisnya juga, ya. Jadi setan membisiki pada hati-hati manusia untuk apa? Supaya rusak akidahnya, ya. Supaya rusak akidahnya. Nah, di antara hadis muttafaq alaih riwayat Bukhari Muslim, setan datang kepada salah satu di antara kalian kemudian berkata, man khalaqa kadza man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai berkata man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Rabbmu. Kemudian kalau kata Rasulullah SAW, fa idza balagha, apabila sudah sampai ke tahap ini, ya, maka fal yasta'id billahi wal yantahi, hendaknya minta perlindungan kepada Allah dan berhenti, berpaling, ya. Kemudian syaitan juga membisiki pada hati manusia untuk berbuat maksiat, untuk memandang aurat wanita, ya, kepada wanita yang bukan mahramnya, kemudian untuk membisikinya untuk bersalaman, ya, kemudian berkhalwat, terus, ya, menumbuhkan di hati orang yang beriman marad asy-syahwah, ya. Jadi penyakit syahwat, ya, terus digiring sampai kepada perbuatan zina, wal'iyadzubillah. Di dalam hadis yang sahih muttafaq alaih riwayat Bukhari Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalata. Telah ditakdirkan pada anak Adam bagiannya dari zina, dia mengenainya, ya, mesti mengenainya. Kata Rasul, fal ainani zinahuma an-nazar, dua mata zinanya melihat, wal udhunani zinahuma al-istima', dua telinga zinanya adalah mendengar, wal lisanu zinahul kalam, dan lisan zinanya adalah berbicara, wal yad zinahal batsh, sedangkan tangan zinanya adalah meraba, wal rijlu zinahal khuta, dan kaki zinahnya dengan melangkah, wal qalbu yahwa wa yatamanna, sedangkan hati menginginkan dan berharap, ya, wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu, dan itu dibenarkan dengan farj atau didustakannya, ya. Sebagaimana ada perkataan dari perkataan ungkapan orang Arab, ya, ya, nadratun
nadhratun fabtisamatun famau'idun faliqa'un. Ya. Nadhratun awalnya melihat. Yang kedua setelah pandang-pandangan tersenyum. Setelah tersenyum kenalan, habis itu mau'id, janjian. Setelah janjian faliqa'un, maka adanya pertemuan. Ini langkah-langkah syaitan. Tahapan-tahapan yang dibisiki oleh syaitan. Apabila seseorang berkhalwat dengan perempuan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi, dalam Sahih Al-Jami' nomor ke 2546, Rasulullah SAW bersabda, "Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma syaitan." Ketahuilah, tidak boleh seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan, ya, tidaklah laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Jadi tidak boleh dua-duaan. Laki-laki yang bukan mahramnya dua-duaan, yang ketiganya itu syaitan. Jadi syaitan di situ, syaitan yang ketiganya. Syaitan ingin agar keduanya itu melakukan perbuatan mesum, perbuatan maksiat, ya, sehingga mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa kematian, ya, kematian itu pasti menjemput kita semua. Oleh karena itu, jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian syaitan memerintahkan perbuatan fahsya, perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 21, ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan, wahai orang-orang yang beriman jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka syaitan itu memerintahkan perbuatan keji dan kemungkaran. Jadi itulah langkah-langkah syaitan. Awalnya adalah nadhratun fabtisamatun famau'idun faliqa. Awalnya tersenyum, ya, awalnya lihat saling memandang, kemudian tersenyum, habis itu mau'id, janjian, habis itu pertemuan. Waliyadzubillah. Kemudian juga yang ketiga, setan datang dengan cara berdusta dan menghiasi kedustaan, ya, menghiasi kedustaan. Waliyadzubillah. Ya. Dan setan datang dengan cara nazar, yakni membisikkan permusuhan di hati-hati manusia. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berbicara dengan perkataan yang baik, ya, berkata dengan perkataan yang baik. Jadi obat permusuhan, obat pertikaian, ya, itu adalah berkata dengan perkataan yang baik. Bisa perhatikan surat Al-Isra ayat 53, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka berkata dengan yang lebih baik, inna syaitana yanzaghu bainahum, sesungguhnya syaitan membisikkan permusuhan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Ya, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Jadi pertempuran, pertumpahan darah, perkelahian, ya, sampai menumpahkan darah, ya, menghina orang, itu yang membisiki syaitan. Yang membisiki syaitan, ya, agar salah satu di antara kita mencela saudaranya, yang kulitnya hitam dicela, ya, yang pendek dicela, yang gemuk dicela, yang kurus dicela, ya, sehingga terjadi perkelahian, permusuhan, pertikaian, bahkan pertumpahan darah. Ini gara-gara syaitan. Oleh karena itu obatnya adalah berkata dengan perkataan yang baik. Apalagi di medsos. Di medsos ini mengerikan sekali. Itu semuanya syaitan, ya. Semuanya kalau tidak berkata dengan perkataan yang baik, itu syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan jin membisikkan di hati-hati manusia agar berkata dengan perkataan yang jelek dan saling mencela, saling menghina. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih Muslim nomor 2812, inna syaitana qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil arab
fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan telah putus asa disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, tetapi tidak putus asa dalam tahrish, yakni membuat perpecahan di antara kaum muslimin, ya, membuat saling bermusuhan. Kemudian juga perhatikan, syaitan ya membuat sedih orang-orang yang beriman dengan cara yakni apa? Pembicaraan rahasia. Dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaman najwa minasyaitan." Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu dari syaitan. Maksudnya apa? Liyahzunal ladzina amanu, untuk membuat sedih orang-orang yang beriman, agar orang yang beriman jadi sedih, ya. Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkal al-mu'minun, ya. Jadi najwa ini adalah perkataan yang rahasia antara dua, ya, dua orang kalau ada satu yang ketiga. Jadi misalnya ada 3 orang, yang satu orang nggak diajak ngomong, yang satu sama yang dua ini yang ngomong. Ini termasuk najwa. Ya, oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memotong pintu syaitan ini, menutup pintu syaitan ini. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathah fala yatanaja rajulani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas li ajla an yuhzinah." Lihat, kalau kalian berjumlah 3 orang, ya, maka tidak boleh 2 orang berbicara dengan berbisik-bisik, berbicara dengan tidak diketahui oleh yang ketiganya, berbicara dengan bicara rahasia. Karena apa kata Rasulullah SAW? Bisa membuat dia sedih. Kata Rasul, hatta takhtalitu bin nas, sehingga kalian berkumpul bercampur dengan manusia sehingga banyak, supaya yang satunya nggak sedih. Antum bayangkan kalau di antara kita, ya, yakni bertiga, ya, misalkan saya atau antum didiamkan oleh 2 orang itu, kemudian 2 orang itu berbicara, mesti ada apa? Sedih. Nah, itu yang diinginkan sama syaitan. Ya, ulama berkata sampai kalau bertiga, ya, 2 dari 3 itu berbicara dengan bahasa lain atau bahasa Inggris misalkan, atau bahasa lain yang tidak dimengerti oleh temannya ini juga nggak boleh, haram hukumnya, ya, tidak boleh dilakukan, ya, karena bisa membuat sedih saudara kita. Kemudian syaitan juga beri waswas untuk dalam rangka menakut-nakuti, ya. Di dalam surah Ali Imran ayat 175 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah." Syaitan itu menakuti wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya. Jadi itulah syaitan. Ya, dan syaitan membuat menakut-nakuti manusia. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Syaitan juga memberikan wahyu, ya, membisikkan dengan bisikan yang jelek, dan Allah firmankan wahyu yang dimaksud di sini bisikan-bisikan jelek, omongan-omongan yang jelek, ya, bukan wahyu Allah kepada para nabinya, bukan. Di surah Al-An'am ayat 112 Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh, ya, musuh dari kalangan setan-setan dari kalangan manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Nah, perhatikan kalimat ini, yuhi ba'duhum ila ba'd. Sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain. Artinya apa? Membisikkan, ya, menginformasikan, ya, memberikan ucapan-ucapan yang dihias-hiasi, saling ngomong di antara mereka dengan ucapan yang sangat indah yang dihias-hiasi sebagai tipuan. Nah, ya. Nah, jadi kalau wahyu Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, adapun wahyunya syaitan mengeluarkan manusia dari cahaya kepada kegelapan, wal iyadzu billah. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, inilah syaitan, ya. Jadi syaitan
selalu membisikkan kepada orang-orang kafir agar tetap dalam kekafiran, membisikkan kepada orang musyrik agar tetap dalam kemusyrikan, ya, dan supaya terus bermaksiat. Dan siapakah yang memberikan bisikan jelek kepada orang Yahudi agar berkata Allah itu fakir, kami kaya, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ya, innallaha fakir wa nahnu aghniya. Ini perkataan orang Yahudi, ya. Dan syaitan membisikkan kepada orang-orang Nasara untuk berkata Al-Masih ibnullah, Masih itu anaknya Allah, ya. Kemudian syaitanlah yang membisikkan bisikan buruk kepada Firaun, sehingga Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, ya. Kemudian juga syaitan membisikkan yang jelek kepada ahlul bid'ah, ya, untuk melakukan bid'ah dan untuk mendukung bid'ahnya dengan mengatakan bid'ah baik, ya, dan seterusnya. Padahal Rasulullah SAW berkata kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, ya. Dan syaitan yang membisikkan kepada hati-hati manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan juga yang membisikkan kepada orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh untuk berbicara tanpa ilmu, kemudian membisikkan dan menipu orang-orang bodoh agar tampil, agar menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, menafsirkan hadis Rasulullah SAW tanpa ilmu, padahal dia bodoh. Nah, setan inilah ya. Dan selanjutnya, ya ikhwati fillah rahimakumullah, ya, apa yang kita harus lakukan untuk menjaga diri kita dari was-was ini, ya? Jawabannya adalah kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-97 98, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya, ini sudah kita bahas ayatnya. Nah, dan Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan melindungi orang yang minta perlindungan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ya, dalam Sahih Bukhari, Allah berfirman, wa in ista'adzani la u'idhanna. Kalau hambaku meminta pertolongan kepadaku, kalau hambaku meminta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi. Aku akan lindungi. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini sudah kita pernah bahas, ya, bagaimana meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan ketika waswas dalam masalah akidah, ketika waswas dalam salat, ya, ketika datang ada syaitan namanya syaitan khinzab, ya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dan meludah ke kiri 3 kali, ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita sebelum baca Quran, sebelum salat, ya, sebelum membaca Quran kita mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, ya, dan seterusnya. Kemudian ketika marah, ya, kita pun diperintahkan untuk berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika ada orang yang marah dalam hadis yang muttafaq alaih, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba dha anhu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat kalau dia ucapkan niscaya akan hilang darinya, yakni murkanya akan hilang, kemarahannya hilang, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Kemudian juga kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan ketika kita masuk WC, masuk toilet, ya, masuk toilet kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ketika masuk masjid juga kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kata syaitan, ya, sebagaimana sabda Rasul, fa idza kata Rasul SAW, fa idza qala dzalika qala syaitan,
Kalau seorang hamba berkata demikian, syaitan akan berkata, hufidha minni sa'irul yaum. Dia dijaga dariku, yakni sehari ini. Di sini sahih, ada di Sunan Abi Dawud dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih At-Targhib. Kemudian kita minta perlindungan kepada Allah ketika mendengar apa? Mendengar lolongan anjing. Dan ketika mendengar suara keledai, suara keledai. Nah ini. Inilah ikhwah yang Allah muliakan, yang bisa ana sampaikan. Dan di antara gangguan syaitan kepada manusia seperti yang kita bahas adalah syaitan membuat atau membisikkan manusia dengan bisikan yang jelek, dan kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan syaitan tersebut, ya. Perlu diketahui juga, syaitan juga membuat lupa manusia. Bisa membuat lupa manusia, dan kita tidak bahas masalah ini, ya. Itu ma'ruf, ya. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansor TV, media tarbiyah Islam.